Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia, penuh gembira, serta dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita malam hari ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberi oleh Allah rizki yang banyak dan barokah, deras tercurah seperti hujan, agar kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam bahaya dan bencana, agar kita dimudahkan oleh Allah dalam menjalani semua urusan keseharian kita. Insya Allah barakah bacaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan semua apa yang kita inginkan. Namun sebelum kita melanjutkan, perlu saya tegaskan kembali di sini bahwa kunci utama keberhasilan seseorang dalam mengamalkan suatu amalan adalah al-istiqamah. Harus istiqamah, mudawamah, continue, dan terus-menerus. Tidak bisa kita begitu mengamalkan langsung menuai hasilnya, itu tidak mungkin. Sama halnya dengan kita menanam sebuah tanaman, itu butuh proses untuk bisa menuai hasilnya. Butuh perawatan, butuh kesabaran, dan lain sebagainya, sehingga setelah sampai pada waktunya kita bisa menuai hasilnya. Begitu juga halnya dengan sebuah amalan, butuh perawatan, butuh istiqomah, butuh kesabaran, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan semua apa yang kita inginkan. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Maraqil Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah. Syarahnya kitab Bidayatul Hidayah, di mana kitab Maraqil Ubudiyah ini disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dihilangkan semua bentuk kesulitannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man qara'a hadhihi suwara, barang siapa yang membaca surat-surat berikut ini, kulla yaumin, setiap hari, qabla ghurubis syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Jadi orang yang istiqomah membaca surat-surat Al-Quran berikut ini ada 4 surat yang akan dibaca. Dibacanya secara istiqomah setiap hari menjelang terbenamnya matahari. Nah, ketika hal itu dilakukan, kana rizquhu kal matari, maka rizkinya akan tercurah bagaikan hujan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki padanya dengan banyak dan barokah, deras tercurah bagaikan hujan. Wa razaqahu al-fahma wal fatanata fi jami'il asya'i, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya berupa kecerdasan dan kepekaan pikiran fi jami'il asya'i, dalam segala sesuatu. Artinya selain dari rizki zahir yang berupa materi, harta, benda, dan sebagainya, Allah juga akan memberikan rizki kepada yang bersangkutan berupa rizki batin. Diberi kecerdasan berpikir,
kepekaan sosial sehingga mudah menangkap terhadap sesuatu yang ia hadapi. Wa hafadhahu min haqqis satri, dan Allah akan menjaganya dari keburukan yang dilakukannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dari aib-aib yang ia lakukan. Aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperlihatkan kepada orang lain. Karena kita pasti dalam keseharian kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang terkadang itu merupakan aib bagi kehidupan kita. Nah, dengan pertolongan Allah barokah membaca bacaan ini, aib-aib yang ada pada diri kita itu akan ditutupi oleh Allah sehingga tidak tampak, tidak terlihat oleh orang lain. Wa waqahullahu su'ah, dan Allah akan menjaganya dari kejahatan orang lain. Misalnya dirinya terancam, atau dirinya sering mendapatkan teror atau intimidasi dari orang lain misalnya, maka semua itu akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah di dalam mengamalkannya. Wa aswamahu minal bala'i, dan Allah akan memeliharanya, menjaganya, menyelamatkannya minal bala, dari semua mara bahaya dan bencana. Dari baik bencana alam atau bahaya kecelakaan, semua bahaya-bahaya akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Wa a'anahu minasyaitan, dan Allah akan menjaganya dari gangguan setan, gangguan jin, dan gangguan makhluk-makhluk gaib lainnya, sehingga dia diselamatkan oleh Allah dari sihir, dari santet, guna-guna, dan lain sebagainya, barokah surat-surat Al-Quran tadi. Nah, adapun tentang 4 surat yang tadi saya maksudkan, pertama Al-Ula wasyamsi waduhaha. Yang pertama yaitu surat wasyamsi waduhaha, yaitu surat ke-91 di dalam Al-Quran, surat Asy-Syamsi. Watsani, kemudian yang kedua, wal-laili idza yaghsha. Yang kedua adalah surat Al-Lail, surat ke-92 dalam Al-Quran. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan seterusnya. Ats-tsalis, yang ketiga, Al-Falaq, adalah surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaqi, surat ke-113 dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu surat An-Nas, surat yang ke-114. Jadi yang pertama surat Wasyamsi waduhaha, yang kedua surat Al-Lail wal-laili idza yaghsha, yang ketiga surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaqi, dan yang keempat surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dari 4 surat ini masing-masing dibaca 1 kali. Dibaca ketika menjelang terbenamnya matahari. Dulu ketika kira-kira tahun 2003, saya mengalami keterpurukan ekonomi. Nah, sehingga saya pada suatu hari suan kepada salah seorang kiai di Jawa Timur. Kebetulan dulu ketika kami masih sama-sama muda dengan kiai tersebut, satu alma mater, satu pesantren dengan beliau, di pesantren di Jawa Timur juga. Ketika kami dulu masih sama-sama di pesantren, beliau mengajari saya tentang kitab Marokil Ubudiyah. Artinya saya mengaji kepada beliau tentang kitab Marokil Ubudiyah ini. Akhirnya kami sama-sama pulang, sama-sama terjun ke masyarakat. Nah, sekitar tahun 2003 saya mengalami keterpurukan ekonomi. Sehingga saya suan kepada kiai tadi di pesantren di rumahnya. Saya curhat tentang keadaan saya, sehingga beliau berkata begini, barangkali Anda ini tidak mengamalkan isi dari kitab Marokil Ubudiyah. Nah, lantas saya bertanya kepada beliau, apa kira-kira itu Kiai? Nah, beliau itu menjelaskan tentang keterangan yang tadi saya bacakan. Saya dianjurkan membaca 4 surat tadi. Surat Wasyamsi waduhaha, kemudian yang kedua wal-laili idza yaghsha, yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang keempat Qul a'udzu birabbin nas.
Akhirnya saya amalkan amalan-amalan tersebut, dan alhamdulillah setelah beberapa bulan kemudian saya diselamatkan oleh Allah dari keterpurukan ekonomi tadi. Nah, intinya orang yang istiqomah mengamalkan 4 surat tadi masing-masing 1 kali sebelum terbenamnya matahari, maka setidaknya di sini ada 7 faedah yang bisa kita dapatkan. Pertama, akan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang banyak dan barokah, deras tercurah seperti hujan. Kemudian yang kedua, dapat dengan mudah memahami sesuatu. Yang ketiga, diberi kecerdasan berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dijaga oleh Allah atau diselamatkan oleh Allah dari kejahatan orang lain. Yang keenam, diselamatkan oleh Allah dari semua bala dan bencana, semua mara bahaya. Dan yang ketujuh, diselamatkan oleh Allah dari gangguan setan, dari gangguan jin, dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Cara bacanya masing-masing dibaca 1 kali tanpa tawassul. Jadi langsung dibaca begitu saja 4 surat tadi. Ingat, waktu membacanya sesaat sebelum terbenamnya matahari. Dan itu butuh keistiqomahan. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.